Dengan Pak Wali Wicaksono membahas soal klien ya, soal apa, orang lain dalam kaitannya betapa pentingnya sebenarnya fungsi kehadiran orang lain untuk membentuk apa yang kita namai sebagai self, sebagai diri kita, gitu. Kita, eee, penting banget buat kita untuk menerima feedback dari orang lain, terus kemudian juga, melihat standar normatif dari lingkungan yang mengakibatkan kita kemudian jadi rela gitu ya teman-teman, untuk terkadang tidak melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan ini sebenarnya diri saya tuh yang seperti ini loh, tapi karena orang yang saya cintai, orang tua saya, pasangan saya, pacar saya, atau idola saya tidak berharap saya menampilkan perilaku yang seperti itu, maka saya belajar deh untuk menjadi lebih something, seperti itu. Nah, spesifik ya kalau kita membahas mengenai diri di dahulu kala banget, tapi sekarang jejaknya masih terlihat. Itu ada sebuah tulisan, di kuil untuk pemujaan dewa Apollo yang terdapat di Yunani. Ini tulisannya, eee, adalah Noti Sultan atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu adalah Know Yourself, Know Thyself dan, istilah Know Thyself ini kemudian juga diadopsi oleh Aristotle. Jadi ini jauh lebih lama gitu ya teman-teman dibandingkan zamannya Aristotle. Padahal Aristotle aja sudah lama banget gitu dibandingkan kita, tapi ternyata pernyataan bahwa orang itu perlu loh untuk mengenal dirinya sendiri, menemukan dirinya sendiri, seperti itu ternyata udah muncul sejak zaman dahulu kala. Dan saya nggak tahu nih teman-teman yang hadir di sini sore hari ini sudah merasa ketemu dengan diri sendiri? Gimana? Di Diat Diadi ya namanya ya? Ya Ulbu. Siapa panggilannya? Ya Ulbu. Panggilannya Diaul atau Aul atau panggilanmu siapa? Ya Ulbu. Oke. Gimana Diaul, kamu sudah menemukan dirimu sendiri? Kalau dibilang sudah belum saya rasa Bu. Oke. Padahal kalau tadinya kamu menjawab sudah itu kelasnya mau tak akhiri aja langsung masuk ke presensi. Berarti udah beres gitu ya tugas tugas saya kayak gitu. Teman-teman yang lain saya juga nggak tahu sudah merasa menemukan diri sendiri atau belum gitu. Kalau yang sudah merasa ya nggak perlu berarti ikut di kelas nanti terakhir aja cukup presensi gitu ya. Itu sudah beres apa namanya urusannya berarti. Cuman paling mudah kan orang itu mengenal dirinya sendiri itu ketika dia sebetulnya berkaca ya. Jadi di pagi hari bangun tidur gitu ya, terus pada saat Yaul maupun teman-teman yang lain ini melihat ke kaca gitu. Mudah-mudahan nggak pernah ada yang kemudian pada saat melihat berkaca, "Ini kok kayaknya bukan saya," kayak gitu. Gitu, mudah-mudahan semua tetap merasa bahwa ini tuh dirinya yang dilihat di kaca. Secara fisik kita mudah gitu ya sebenarnya untuk mengenali diri kita sendiri. Meskipun nggak selalu kejadiannya seperti itu. Kadang kita nemu foto kita pada saat masih bayi juga kalau nggak dikasih tahu sama orang tua ya bahwa itu adalah foto kita, kita juga nggak percaya. Apalagi kalau bayinya model bayi yang nggak lucu gitu ya. Malah kita mungkin merasa bahwa ini kayaknya aku yang lucu ini, padahal yang lucu itu sebenarnya kakak atau adikmu seperti itu. Tapi memori kita tentang diri sendiri itu memang saya nggak tahu kalau teman-teman yang kelas ini pertama kali ingat diri pas kecil itu kayak bentukannya gitu pada saat usia berapa gitu. Barangkali mungkin usia 2 tahun mungkin, ulang tahun yang kedua, ada yang misalnya masih ingat gitu ya tentang dirinya pada saat ulang tahun tersebut, itu pun kebanyakan karena ada foto kan biasanya, seperti itu. Jadi memang kebutuhan untuk kemudian mengabadikan diri sendiri melalui foto, itu juga suatu kebutuhan yang, penting banget untuk manusia gitu. Karena satu alasan dan yang lainnya, gitu. Tetap apa ya, orang itu ya pertama dia seneng banget ngelihat fotonya sendiri, tapi anehnya fotonya sendiri yang seneng dia lihat itu adalah fotonya sendiri kalau pas lagi keren. Sedangkan kalau fotonya sendiri lagi pas lagi nggak oke, itu dia suka disembunyikan, suka diedit, suka di-delete, gitu kan ya.
kalau pada saat lagi sebetulnya kumpul apa namanya, kumpul rame-rame melakukan wifi gitu kan, bentuk dari grup selfie, itu kita kan cenderung untuk memilih juga di situ tuh foto-foto kita yang terbagus gitu loh, yang kemudian akan kita posting atau akan kita simpan gitu. Misalnya cepretnya berkali-kali gitu ya, yang akan kita kita pilih, itu ya kita yang menurut kita paling keren. Kita nggak peduli teman kita misalnya lagi celometan atau lagi apa gitu ya, pose dia blur atau apa, itu kagak peduli gitu. Selalu ya diri saya tuh lagi keren atau lagi oke atau enggak. Padahal kan sebenarnya fotonya teman-teman pada masa apapun dalam kehidupan itu kan ya foto diri sendiri sebetulnya. Tapi for some reasons gitu untuk alasan tertentu ternyata nggak seperti itu juga kayak begitu. Nah, ini ada satu link yang teman-teman bisa lihat ya di majalah Time yang membahas bahwa sebenarnya kebiasaan untuk melakukan selfie itu selfie yang pertama dengan menggunakan kamera itu 1800-an udah ditemukan di Amerika. Kalau sebelum-sebelum itu ya ada model selfie tapi yang, menggambar ya. Jadi sambil sambil melihat ke kaca terus kemudian melukis diri sendiri, itu udah ditemukan jauh sebelum itu. Tapi kemudian di masa digital sekarang ini kan tambah tambah menggila gitu loh kebiasaan untuk melakukan selfie, kebiasaan untuk melakukan wifi. Karena kan itu kayak itu tadi ya, kayak ada satu kebutuhan untuk bahwa momen ketika something terjadi dalam kehidupan saya itu perlu untuk saya abadikan agar sewaktu-waktu itu bisa menjadi sesuatu yang kemudian saya tengok kembali gitu loh. Ya pada saat ditengok kembali itu memori kita kan bangkit ya. Terus kita mencoba untuk mengingat kembali momen-momen pada saat itu kayak apa kejadiannya, perasaan saya ketika itu kayak gimana gitu. Meskipun sebetulnya memori kita juga terus melakukan rekonstruksi apa yang kita ingat pada saat foto itu diambil kan tidak mungkin sama persis dengan apa yang kita rasakan pada saat kejadian itu. Kronologisnya mungkin bisa sama persis gitu ya, tapi rasanya, perasaannya, emosinya itu bisa jadi sangat jauh berbeda gitu. Ngelihat foto lagi berduaan dengan mantan, ketika belum jadi mantan ya sambil senyum-senyum sendiri, tapi ketika sudah jadi mantan bisa jadi ditempatkan di folder yang terakhir, itu pun nanti kalau kenapa masih disimpan ya just in case aja kemungkinan untuk mungkin ngetrol atau apa gitu kelak di kemudian hari kalau kalau si mantan ini nyakitin lagi atau kayak bagaimana. Jadi selalu juga memori kita terhadap kenangan tentang diri, kenangan tentang momen-momen diri dan Lian ini juga terus-menerus mengalami perubahan. Nah, dalam salah satu artikel yang saya berikan ke teman-teman terkait dengan ketakutan terhadap kematian, terus ada YouTube juga ya dokumenter tentang, keserakahan, betapa manusia itu sebenarnya di satu sisi dia sadar bahwa hidup ini pasti akan yang namanya lahir pasti akan menemui kematian, kayak begitu. Dan itu kita menyaksikan gitulah orang yang pasti akan ketika sudah lahir ya pasti akan meninggal dunia kayak begitu dan, apa namanya, belum pernah ada sih orang yang sudah meninggal dunia kemudian kembali lagi gitu yang menceritakan pengalamannya ketika meninggal itu seperti apa, apakah kalau belum ketemu diri sendiri pada saat hidup terus setelah meninggal ketemu gitu mungkin diri pada saat meninggal dunia itu belum belum pernah ada kayak gitu. Jadi kita kita hanya bisa menduga-duga gitu ya bahwa along the way perjalanan hidup kita ini dari proses ketika kita dilahirkan sampai kemudian kita akan mengalami kematian itu pencarian tentang diri ini akan terus terjadi. Kita akan terus merevisi pemahaman kita terhadap diri based on memori kita, based on kognisi kita, based on emosi apa yang kita rasakan terhadap diri kita sendiri dan orang yang kemudian berinteraksi dengan kita. Nah, kalau mau ditinjau secara lebih mendalam lagi ya teman-teman, landasan filosofisnya, kenapa kemudian sampai orang perlu merasa untuk menumpuk rekaman jejak tentang diri bukan hanya dalam bentuk selfie dan foto-foto saja tapi juga dalam bentuk karya, terus kemudian, status di media sosial, perbuatan-perbuatan baik yang kita harapkan orang akan tetap mengenang kita pernah melakukan perbuatan baik itu, maupun perbuatan buruk yang kita harap orang segera aja melupakan gitu kan. Saya sudah tidak menjadi diri saya sendiri ketika saya menampilkan perbuatan buruk itu dan berbagai macam hal yang intinya adalah mencoba untuk mengabadikan dalam tanda kutip diri kita
itu merupakan satu mekanisme yang kemudian, ditempuh oleh manusia karena adanya sebenarnya di satu sisi secara distal gitu ya, dia menyadari bahwa hidup ini nggak kekal, tapi di sisi lain dia mencoba untuk kemudian sebisa mungkin menutupi perasaan ketakutan terhadap kematiannya, gitu. Dengan berpikir bahwa, kalaupun harus mati, it's okay, asalkan saya dikenang sebagai orang yang baik, asalkan saya tuh, kebaikan saya tuh bisa kemudian tetap bermanfaat bagi orang yang saya tinggalkan, kayak begitu. Mungkin teman-teman berpikir gitu ya, "Waduh sore-sore mendung hujan pula di sini, satu tempat ini hari Senin," gitu kan, ngantuk-ngantuk kok ngomongin kematian gitu, "Bu Cleo, saya kan masih 20-an Bu," kayak gitu. Tapi kan you never know ya sebenarnya, seperti itu. Nah, apa yang kemudian terjadi itu, ya puncak acaranya kan sebetulnya kematian, tapi kan ada juga sebenarnya acara yang harus teman-teman lalui gitu loh sebelum kemudian mencapai titik kematian tersebut. Kan ada sakit gitu kan, oh kita tuh nggak pengen ngerasain sakit secara fisik, sakit secara mental, tapi kan itu realita ya, bahwa, hidup itu ya memang memang begitu begitu adanya, kayak begitu. Realita yang lain juga misalnya, menjadi tua gitu, itu kan hal yang tidak terhindarkan juga. Ketika kita melihat foto, ini kalau emak-emak tuh kebiasaan ya kalau misalnya melihat foto, "Wah iki zaman zaman dulu iki pas masih gadis, pas masih langsing," itu terus yang diulang-ulang gitu loh. Padahal sebenarnya ketika kita lihat, sebenarnya nggak langsing-langsing amat sih ketika masih gadisnya gitu, tapi yang dikenang itu adalah gadis sama dengan langsing. Sekarang itu meskipun sudah tua, tapi sebenarnya dulu pernah gadis dan pernah langsing loh, kayak gitu. Itu terus yang kemudian akan, terulang gitu. Karena istilah gampangnya mungkin denial ya, terhadap realita bahwa ya akan menua gitu, itu realita yang tidak terhindarkan. Nah, dalam konteks ini ya, bahwa realita itu ya kita kita secara rasional, secara kognisi kita tahu pasti akan mengalami sakit, tua, dan kemudian mati. Ini emosi kita kemudian, bermain di dalamnya. Emosi dan kognisi kita itu emosi sebagaimana memang fungsi kognisi itu akan selalu kemudian berusaha untuk mempertahankan hal-hal yang di sepanjang hidup kita ini kita anggap sesuatu yang memang menyenangkan. Sebaliknya, kita akan selalu berusaha untuk kemudian kaget dulu dan menolak dulu dan mengingkari hal yang kita anggap tidak menyenangkan gitu dalam dalam, seluruh proses kehidupan ini gitu. Dan, peristiwa seperti ini sebetulnya yang kemudian diistilahkan kalau secara filosofis namanya delusi gitu ya teman-teman. Bukan delusi yang, dalam artian waham psikiatri gitu, tapi setiap orang itu punya delusinya masing-masing gitu. Ada orang yang mungkin punya delusi bahwa ya nggak apa-apa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, tapi juga nggak mau ngapa-ngapain gitu untuk mencapai kesuksesan yang ditunda tersebut gitu. Dan kemudian ketika gagal lagi, oh nggak apa-apa, kegagalan adalah sukses yang tertunda kayak gitu. Gitu terus gitu loh dalam rangka untuk mendorong sejauh-jauhnya gitu kegagalan, karena kegagalan itu painful, kegagalan itu menakutkan. Dalam relasi juga kayak gitu, mungkin saya terlalu baik untuk dia sih, makanya dia ninggalin saya. Atau mungkin saya akan dapat yang lebih baik daripada dia gitu, makanya kemudian hubungan ini harus berakhir. Itu kan delusi-delusi ya, yang which is tahu dari mana gitu loh bahwa itu akan terjadi. Tapi itu terus-menerus kita kembangkan juga dalam proses kehidupan ini dalam rangka mengingkari, ya hidup itu banyak hal yang nyakitin gitu dalam perjalanan hidup. Kemarin ada kakak kelas teman-teman tuh yang nge-share ada videonya Tulus gitu yang judulnya Diri gitu. Saya ketika dia nge-share gitu kan, posting apa, videonya, lagu tersebut gitu kan, mungkin kalau bagi yang, apa ya, yang memang seneng dengan hal-hal yang memang, eee, berbau seperti apa yang dikatakan Tulus itu, pasti akan seneng gitu loh, pasti akan merasa, "Oh berarti diri itu adalah ketika saya tuh bisa menerima diri saya sebagaimana adanya, kelebihan dan kekurangan dan sebagainya dan seterusnya." Seperti itu. Tapi secara praktek kan juga nggak semudah itu kan sebenarnya dicapai gitu loh. Kekurangan itu kita anggap
sebagai hal yang masih diperbaiki, sedangkan kelebihan yang kita miliki kita anggap akan selamanya saya punya kelebihan di area tersebut, kayak begitu, which is tidak benar kondisinya seperti itu teman-teman. Nah tadi saya udah menyebutkan ya bahwa salah satu kemudian hal yang berusaha banget untuk dihindari manusia itu adalah rasa sakit. Dan kalau kita ngomong soal rasa sakit, sebagian besar rasa sakit yang kita rasakan itu sebetulnya berasal dari konteks kita, konsekuensi kita sebagai makhluk sosial. Dalam menjalin relasi sosial adalah tidak mungkin juga untuk mengharapkan lingkungan sosial kita itu selalu menampilkan perilaku, perkataan, kemudian tulisan yang bikin kita menjadi senang. Tak mungkin bagi kita untuk kemudian mengontrol, mengendalikan perilaku yang dia tampilkan. That's why kemudian balik lagi kita coba untuk kemudian mendelusikan apa yang dia tampilkan. Oh, mungkin dia tadi berkata-kata kasar karena sebenarnya dia bermaksud baik gitu kepada saya kayak gitu dan seterusnya dan sebagainya. Teman-teman pasti bisa kemudian mereka-reka sendiri lah apa yang kemudian terkait dengan pengalaman hidup teman-teman juga dalam ketika melakukan sosialisasi dan teman-teman berusaha untuk berusaha untuk menghibur diri sendiri ketika menghadapi interaksi sosial yang tidak menyenangkan tersebut gitu. Kalau secara otakiah ya teman-teman kita bicara soal rasa sakit. Nah, rasa sakit secara sosial maupun rasa sakit yang sifatnya fisik itu punya lokasi di otak, area-area di otak yang kemudian ada PAG-nya, ada kemudian juga talamus melibatkan juga area otak bagian depan yang hampir sama persis dengan rasa sakit secara fisik gitu. Jadi kayak misalnya orang dikatain sesuatu yang buat dia itu nggak adil, nggak fair banget sih saya setelah apa usaha yang saya lakukan kok masih dikatain seperti ini gitu. Itu rasa sakitnya sama dengan ketika kita itu jatuh dari motor dan kemudian gelundung, kemudian masuk rumah sakit seperti itu. Maksudnya bukan rasa sakit di kulitnya ya, karena kulit sebenarnya nggak bisa merasakan sakit. Yang bisa mengirimkan sinyal sakit itu kan otak kita gitu. Jadi sama sinyal sakit yang kemudian dikirimkan pada saat kita merasakan kehilangan relasi yang buat kita itu sangat berharga buat kita ketika kita itu dibanding-bandingin terus dalam kehidupan ini. Bahkan riset-riset yang baru menunjukkan ketika kita itu dicuekin gitu, dianggap antara ada lu dan nggak ada lu itu sama aja. Kayak begitu kehadiranmu itu kalaupun kamu hilang gitu kan, nggak ada yang nyariin juga kayak gitu. Terus kita sadar itu nyakitin banget pengalaman yang seperti itu. Di ghosting kayak gitu dalam relasi itu juga sama menyakitkannya kayak begitu secara secara sosial maupun secara fisik intensitasnya itu sama yang dirasakan oleh otak kita dan bahkan durasinya bisa jauh lebih panjang ketika yang kita rasakan itu adalah rasa sakit secara sosial. Kita udah nggak inget lagi sih sakitnya kayak apa gitu ya. Sebagian besar kita tuh nggak ingat persis gitu sakitnya kayak apa kalau ketika kemudian yang jatuh dari motor itu tadi gitu atau ketika misalnya apa gitu kebentur apa tapi kebentur secara sosial ini tuh masih masih ingat banget secara umum dan itu tuh akan pada saat nginget gitu kan apa amigdala dan hipokampus ini bekerja sama untuk nyiram minyak ke api gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak baru kemarin sore gitu loh disakitin dan sakitnya itu loh sangat amat luar biasa. Bahkan mungkin lebih menyakitkan dibandingkan ketika kita mengalami kejadian tersebut pertama kali gitu. Sebaliknya seperti dua sisi mata uang juga ketika kita merasakan misalnya saja rasa senang gitu rasa senang itu ternyata juga senang secara fisik itu juga mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa senang yang kita alami ketika kita itu dipuji, ketika kita itu bisa bekerja sama, ketika kita ngelihat apa bisa memberikan donasi, bahkan ketika kita ngelihat orang kita apa orang lain gitu kan itu kepleset daun pisang misalnya itu
kita bisa ngakak gitu loh, padahal yang kepleset itu kan sakit setengah mati gitu ya, tapi kita itu bisa ngakak, itu disebut schadenfreude ya. Jadi ngakak ngakak sedikit gitu atas kemalangan yang diterima oleh orang lain. Itu secara alamiah proses ini akan terjadi gitu loh, diri kita, itu kita compare secara terus-menerus dengan atau tanpa kita sadari dengan orang lain yang ada di lingkungan kita, baik lingkungan fisik nyata maupun lingkungan secara virtual. Kita juga suka banding-bandingin diri kita kan dengan para artis di Instagram dan sebagainya, Instagramer, YouTube ataupun artis yang mainstream kayak gitu, padahal kenal aja enggak kayak kayak gitu. Untuk kemudian ketika dibilang, "Kamu mirip artis ini loh yang idola," gitu, seneng gitu rasanya. Kayak gitu kayak, ya nyala langsung area reward di otak kita, gitu. Nah, kalau dilihat di sini juga sebenarnya area TAG yang memproduksi emosi terkait dengan rasa sakit, itu lebih tidak menyala dengan, area reward-nya, dengan yang memproduksi rasa senang ketika kita mendapatkan reward. Meaning bahwa memang untuk kepentingan survival kita, mengingat kejadian-kejadian yang pernah terjadi secara, sosial maupun secara fisik sebetulnya yang menyakitkan, itu kita anggap jauh lebih penting, lebih mendalam, tersimpannya itu di amigdala gitu, aktif di amigdala ketika kita ngalamin yang fisik itu, karena terkait langsung ya sebetulnya dengan kemudian fungsi survival. Sebaliknya nginget-nginget memori bagus gitu ya, coba aja teman-teman kalau nggak percaya gitu ya, bikin checklist gitulah dalam kehidupan ini apa saja memori bagus yang kemudian saya alami, apa saja kemudian hal buruk gitu ya. Kalau nggak denial itu akan jauh lebih banyak hal yang buruk yang kita ingat dibandingkan dengan hal yang bagus. Itu bukan berarti terus kemudian kita nuduh, "Oh, kamu berarti orangnya tuh nggak bisa bersyukur atau pesimis atau kayak gimana gitu ya." Tapi lebih kepada memang Eee, respon yang kemudian kita tampilkan pada saat ngalamin rasa sakit ini tuh penting banget agar kita tuh bisa belajar, sehingga kemudian pada saat stimulus yang sama muncul, itu sakitnya itu sudah tidak seperti ketika kita pertama kali ngalaminnya. Putus pacar ya, udah sampai berkali-kali, tapi kok ya masih sama terus sakitnya, itu namanya nggak belajar. Itu sebenarnya dari pengalaman, which is sebenarnya dari pengalaman ya bisa menebak ya ketika sudah berani teken bahwa siap berhubungan gitu kan, percintaan ya berarti kan sekaligus juga teken siap suatu saat antara kamu atau dia pasti ada salah satu yang meninggalkan. Tapi nggak siap terus, nggak mau siap dan sama aja balampakan mungkin lebih lebay gitu ketimbang ketika putus cinta monyet gitu ketika masih SD atau masih SMP, seperti itu, implikasinya kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau, ada tadi sudah pembahasan, tentang kenapa perlu untuk pengembangan self, perlu untuk mengabadikan kenangan-kenangan tentang diri kita sendiri dan momen bersama dengan orang lain. Ada tokoh di dalam bidang psikologi yang namanya Roy Bannister yang mencoba untuk kemudian me mengkategorikan self ditinjau dari perspektif psikologi. Jadi beliau mencoba untuk melihat bahwa self itu sebenarnya ada tiga level gitu. Pada level yang pertama itu terbentuk berdasarkan pada sejauh mana sebetulnya kemampuan seseorang untuk melakukan refleksi diri gitu. Dan di dalamnya apa yang kemudian kita refleksikan tentang diri kita sendiri itu akan membentuk konsep-konsep self yang lain ya teman-teman, kayak seberapa kita punya harga diri, bagaimana kita kemudian mempersepsikan diri kita sendiri, kayak apa hal-hal yang kemudian saya rasa ini perlu diperbaiki, ini hal yang, saya kemudian perlu untuk, pay attention karena penting nih untuk status saya, untuk kehidupan saya dan seterusnya. Itu di level satu. Jadi level satu pun kalau dilihat di sini, kemampuan untuk kemudian melakukan refleksi terhadap diri sendiri, itu kan baru berkembang ketika usia kognitif seorang individu itu mencapai tahap tertentu gitu ya. Kalau browsing di YouTube itu ada video-video anak kecil yang ketakutan banget ketika ngelihat bayangannya sendiri gitu, dikira itu entar jadi-jadian atau apa gitu ya yang ngikutin dia. Karena dia tuh belum memiliki kemampuan untuk merefleksikan bahwa bayangan itu sebenarnya adalah part dari dia, gitu. Tapi kalau udah dewasa kan udah mudah-mudahan sudah tidak takut lagi dengan diri sendiri ya.
atau justru malah mungkin merasa lebih takut dengan diri sendiri gitu, dengan kok bisa ya saya melakukan hal seperti itu gitu, hal yang kemudian ternyata saya sesali, hal yang kemudian ternyata memalukan dan sebagainya. Saya takut kalau sampai nanti ada situasi kayak gini lagi terus saya ternyata nggak bisa kemudian mengendalikan diri saya. Itu mungkin juga terjadi sih ketika kita sudah semakin dewasa. Nah, di antara, kemudian berdasarkan pada refleksi kita, kesadaran kita terhadap diri kita sendiri, ini kita mulai mengembangkan bahwa orang lain ini adalah bagian dari perpanjangan diri saya, gitu. Jadi artinya saya itu, "Siapa kamu?" Gitu. Saya tuh bukan hanya, ya, apa, bayangan saya di cermin, bukan hanya hobi saya, bukan bukan hanya, apa, cita-cita saya dan seterusnya, kayak gitu, tapi juga bagaimana saya mempresentasikan diri saya di hadapan lingkungan sosial saya, gitu. Pada saat bersama dengan orang tua, dengan, teman, dengan pacar, itu bisa jadi kita mempresentasikan diri secara berbeda-beda. Itu hanya bisa dilakukan ya teman-teman sebetulnya ketika yang level 1 itu paling nggak kita sudah sedikit banyak itu menyadari gitu loh, kita kita tuh udah punya bayangan lah kira-kira saya tuh kayak apa sih saya tuh orangnya. Baru kemudian kita itu sebetulnya bisa secara efektif dan efisien merepresentasikan diri kita di hadapan orang lain sejalan dengan apa yang menurut kita tuh dia pengennya kayak gitu. Dia pengennya tuh dia akan senang, betah, menganggap saya orang yang baik ketika saya menampilkan ciri-ciri yang seperti ini gitu di mata orang tersebut. Dan itu pun belum belum selesai gitu ya, belum selesai karena masih ada level yang ketiga. Level yang ketiga itu fungsi luhur gampangnya pada manusia yang namanya adalah executive function. Jadi di situ ya yang seringkali kemudian kita identikkan dengan kognisi gitu ya, bahwa membuat keputusan secara sadar, mencoba untuk sebisa mungkin nih lingkungan dibikin nyaman nih supaya saya itu, betah berada di situ, gitu. Dan tapi di sisi lain saya pun meskipun saya sukanya X, tapi untuk mencapai X ini saya harus korban waktu, saya harus banyak latihan, saya harus kemudian, nego sana sini dan seterusnya, gitu. Itu yang secara gampang diistilahkan sebagai self control. Jadi kalau dilihat di sini ya, sebetulnya self control itu juga melalui 2 proses yang terjadi sebelumnya. Apa namanya, self sebagai struktur pengetahuan, knowledge structure berdasarkan perkembangannya berdasarkan refleksi kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita kemudian mempresentasikan diri di depan orang lain, baru kemudian mampu sampai pada batas tertentu untuk mengendalikan diri. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah ini prosesnya ini betul-betul sepenuhnya secara rasional kita sadari atau enggak? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan seperti ini ya kita perlu untuk melihat sebenarnya area otaknya di mana. Apakah betul-betul ketika kita mengomongkan mengenai satu proses gitu ya, apa betul hanya hanya satu titik gitu loh yang kemudian titik rasionalitas yang ada di otak kita dan itulah yang bekerja pada saat kemudian terjadi peristiwa ini. Nah, ternyata kan nggak begitu. Ternyata yang disebut sebagai bahkan refleksi terhadap diri kita sendiri melalui journaling gitu ya misalnya kayak gitu. Kalau kalau zaman saya dulu melalui apa namanya, jurnalnya itu pokoknya yang, disimpan rapat, yang dikunci gitu kan, hari ini saya mengalami begini, berarti perasaan saya begini, berarti saya orang yang seperti ini." Malu-maluin gitulah untuk kemudian apa namanya, seandainya itu dibaca oleh orang lain. Tapi kalau sekarang kan lebih open ya, gua itu adalah yang kayak begitu-begitu, gitu, lebih lebih bangga gitu loh terhadap diri kita sendiri. Itu pun ternyata letaknya amat sangat dilepet gitu ya bahasa Jawanya, alias kecepit gitu kan, di antara area-area otak yang terkait dengan emosi kalau di belakang-belakang, perasaan itu dan kognisi ada di depan. Meaning bahwa bagaimana kita memandang diri kita sendiri pun jangan 100% teman-teman percaya. Karena ngerasa bahwa saya itu udah tahu persis gitu ya, apa yang saya tuh maunya kayak gimana dan kemudian teman-teman mendebat orang lain
based on presentasi, teman-teman di hadapan orang tersebut gitu ya, orang lain nuduh kita kemudian, "Kamu tuh orangnya nyebelin," gitu, "kamu tuh orangnya nggak pernah menghargai orang lain." Loh kagak, saya tuh loh selalu ngalah, itu kan debat kusir ya pada akhirnya, gitu. Bagaimana dan pertama untuk apa? Mati-matian kita berusaha untuk menjelaskan diri kita kepada orang lain. Yang kedua, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri itu loh kejepit di sini, kayak gitu. Jadi, apa yang kemudian mau kita jadikan landasan untuk menjelaskan bahwa saya adalah orang kayak gimana. Paling efektif dan efisien ya lewat perbuatan aja, nggak usah banyak ngomong gitu kan. Apa yang dituduhkan itu terkonfirmasi atau tidak. Kadang kita juga nggak sadar kita melakukan itu, ya kita perbaiki kalau menurut kita perlu untuk diperbaiki. Di level aplikatifnya kayak kayak begitu ya. Dan ternyata juga sebenarnya apa yang kemudian apa namanya, terkait dengan level-level sosial kan sudah saya jelaskan tadi ya di sebelumnya. Jadi rasa sakit, reward secara sosial yang kemudian membuat kita jadi mempresentasikan diri kita sedemikian rupa, itu berada juga pada level yang sangat dalam di otak kita, kayak begitu. Satu-satunya yang kemudian relatif lebih ke depan itu adalah self control, kemampuan kita untuk kemudian mengendalikan diri. Tapi titik di mana kita merasa butuh untuk mengendalikan diri, itu sebetulnya adalah ketika terjadi ketidaknyamanan sebetulnya pada diri kita sendiri. Pada saat kita itu ngerasa nggak nyaman, itulah pada saat kita mulai berpikir gitu ya, ini kayaknya ada yang perlu saya perbaiki deh dari either situasi yang ada, relasi saya dengan orang lain, atau diri saya sendiri. Pada saat kita perasaannya positif, nyaman-nyaman aja, seneng-seneng aja, kagak maulah memperbaiki atau mengendalikan diri sendiri. What for? Saya lagi nyaman banget kok, kayak begitu. Jadi juga di sini apa, yang ingin saya kemudian garis bawahi adalah orang itu baru mau effort, baru mau kemudian berusaha untuk mengendalikan, mengubah perilakunya, perasaannya, kayak gitu ya, ketika dia itu sedang merasa tidak nyaman dan ketidaknyamanan itu kan kemudian butuh banget nih bahan bakar dari emosi, kayak begitu. Jadi gitu ya teman-teman. That's why ada area tertentu dalam kehidupan yang kita tuh mau effort banget gitu loh dalam rangka untuk mencapai hal tersebut. Meskipun nggak apa-apa deh saya capek, saya terluka, saya apa itu tetap saya mau usahakan, tetap saya akan berusaha berubah demi something, kayak begitu. Itu kan keputusan yang sangat emosional gitu. Kalau mau berubah kenapa nggak berubah di semua aspek, udah tahu yang bagus kayak gitu kok, kenapa tetap ngikutin yang milih-milih seperti itu. Ya karena perasaan yang kemudian, negatif, afek negatifnya dominan di area tersebut yang membuat kita penting tapi kok nggak beres ya, artinya harus saya ubah. Dan itu semua sangat closely related, sangat kemudian erat kaitannya dengan benda yang kemudian dinamai sebagai hipokampus atau yang, secara sederhana tugasnya adalah untuk menyimpan memori. Ada suatu percobaan yang kemudian banyak kemudian dilakukan di bidang filsafat maupun yang kejadian-kejadian, riset-riset gitu ya yang kemudian juga menemukan di dunia nyata juga terjadi bahwa ketika memori seseorang itu mengalami gangguan, itu bagaimana dia kemudian mengatur dirinya sendiri di level 1, 2, 3 self-nya itu semua berubah secara total, gitu. Simply karena memorinya itu something happen, gitu. Dan something happen ini juga tidak harus kemudian radikal dalam bentuk yang kemudian terbentur area apa, hipokampusnya rusak gitu ya, tapi kita misalnya kita dapat informasi baru saja ya, tentang orang yang telah dengan sangat kurang ajar itu kita rasa nyakitin kita bahwa orang itu sebenarnya nggak begitu loh, dia itu sebenarnya tuh sayang banget sama kamu, hanya saja bla bla bla, itu kan mengubah memori kita. Dan pada saat itulah kita bagaimana kita menganggap relasi kita dengan dia, bagaimana kita mau berperilaku di hadapan dia itu berubah, seperti itu. Ini rumus sederhananya, gitu. Ketika teman-teman bayangin aja lah ketika seluruh benda yang namanya memori, which is sekarang pada level eksperimental itu sudah mulai dicoba untuk dilakukan untuk menghapusin area terkait sama peristiwa-peristiwa yang traumatik gitu ya, gitu kan. Karena orang tuh sering bangkit dari trauma itu kan sulit banget untuk orang kemudian
apa namanya, pulih dari trauma yang dia alami. Sehingga terobosannya itu sudah sampai pada, ini memori yang traumatik ini aja nih yang dihapus. Karena kayaknya orang ini tuh mengidentikan dirinya gitu dengan pengalaman yang traumatik tadi gitu. Saya adalah korban misalnya kekerasan something, kayak begitu. Dan itu sangat mempengaruhi gitu loh, bagaimana dia berinteraksi di lingkungan sosialnya, bagaimana dia merumuskan cita-cita hidupnya dan seterusnya kayak begitu. Jadi piye nek misalnya ini dihapus gitu ya, itu sudah pada level yang eksperimental, cuman ya pasti kemudian penerapan dan sebagainya itu kemudian ya pertama takut salah hapus gitu kan yang, memorinya kayak gitu, yang justru yang memori perilaku yang seharusnya ditampilkan yang kehapus sehingga kemudian malah malah dirinya jadi nggak karuan kayak gitu. Yang kedua juga pasti kendala masalah etika sih. Dan yang ketiga sebenarnya yang jauh lebih penting adalah memori itu jika kemudian dianggap sebagai part dari diri di mana kita bisa belajar ketika pengalaman itu menyakitkan, what for juga, untuk apa juga sebenarnya kenangan buruk itu dihapus gitu. Kan tetap bisa belajar sesuatu dari situ sebetulnya. Risetnya pada level yang kontemporer saat ini, itu menemukan bahwa beda sama teori kognitif yang tradisional. Banyak orang secara para teoritis kognitif tahun 70-an sampai 90-an gitu ya, yang berpendapat bahwa fungsi memori itu adalah untuk seperti seperti ini ya, seperti hard disk yang fungsinya adalah untuk menyimpan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita gitu. Sehingga ketika orang itu kemudian lupa, itu artinya dia sudah either dia pikun, either dia mengingkari kenyataan atau dia itu apa, kemudian banyak hal yang dipikirin sehingga dia lupa dan seterusnya gitu. Tapi riset kontemporer itu menemukan kalau di otak kita itu ternyata ada sel-sel yang secara sengaja gitu loh menghapus dan secara sangat aktif itu memang gerak gitu sel neuronnya untuk secara aktif menghapus memori-memori tertentu gitu. Jadi kayak auto deletion tapi itu tidak terjadi kemudian secara berarti bukan auto deletion juga gitu, nggak otomatis lupa karena kurang kurang apa namanya pay attention, kurang memberi perhatian atau ini defense gitu ya dia ya, denial dan seterusnya. Tapi ternyata aktif banget otak kita itu pada saat kita sedang melupakan sesuatu, seperti itu. Dan, part dari kenapa kemudian orang lupa, tidak seluruh kejadian yang pernah teman-teman alami dari mulai lahir sampai sekarang itu semuanya diingat gitu kayak CCTV dicatat, itu simply karena kalau semuanya dicatat itu nanti akan edan, kita akan menjadi gila. Jadi lupa itu sebetulnya mekanisme untuk mencegah supaya kita itu nggak gila, karena terlalu banyak informasi yang kadang relevan, kadang nggak relevan, dan seterusnya yang kemudian harus kita ingat-ingat. Terakhir dari saya, dan ini nanti juga akan jadi part dari kuisnya teman-teman yang akan saya posting nanti, eh, sekali lagi karena sering masih tetap saya temukan gitu ya beberapa teman entah di kelas ini atau kelas lain yang menganggap bahwa kognisi kita itu sudah amat sangat sempurna gitu, bahwa kita itu mampu sepenuhnya rasional, mampu sepenuhnya kemudian untuk mengambil keputusan itu secara jernih, secara secara masuk akal untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, itu pandangan yang keliru gitu. Karena bahkan dari segi, otak, efisiensi otak sekalipun itu tidak efisien untuk kemudian memproses segala macam informasi yang kita dapatkan agar menghasilkan keputusan yang betul-betul seperti mesin yang rasional, kayak gitu. Kita tuh hanya akan menangkap pola saja, hanya akan menangkap stereotype, prototype, sangat amat bias otak kita demi menghemat energi, gitu. Dan otak kognisi juga amat sangat dipengaruhi oleh sisi emosional kita gitu. Jadi kayak kayak dua hal yang memang jadi keterbatasan dari fungsi kognisi kita. As long as otak kita belum bisa dibikin seefektif dan seefisien mungkin gitu ya,
mungkin one day kalau ras manusia sudah bisa otaknya sekecil chips yang memang tidak boros baterai gitu kan. Ini kan kita baterainya itu masih baterai lawas gitu ya, otak kita boros banget energinya, makin banyak informasi, makin bingung. Kalau machine itu kan makin banyak informasi, machine learning, artificial intelligence kita enggak gitu kan, makin banyak itu makin makin galau kayak begitu di satu sisi, tapi di sisi lain society ini makin maju gitu loh. Jadi perilaku yang tadinya dulu tuh sah gitu kan, oke gitu kan, bunuh-bunuhan, perang-perangan dan sebagainya gitu kan, ngatain orang dari kelompok tertentu dengan cara yang rasis kayak begitu, itu dulu biasa banget. Sekarang kan dianggap sebagai orang yang tidak beradab ketika mengatakan hal yang seperti itu, ketika kemudian sedikit-sedikit konflik gitu kan, seperti yang dilakukan Rusia dan Ukraina. Ini kan kayak nggak punya adab aja kayak gitu loh, kok harus dengan peperangan. Tapi dulu wajar, biasa. Nyatanya terjadi kan, tapi pada masa yang terjadi sekarang ini, itu menunjukkan kalau sebenarnya kognisinya itu amat sangat terbatas gitu. Jadi norma, baik pada level individu maupun kalau kita mau lihat lebih luas pada level pergaulan antar bangsa gitu ya teman-teman, dilanggar juga loh gitu oleh sistem kognisi kita gitu. Kita ngelihat orang dari apa kategori sosial yang berbeda gitu kan, atau dari misalnya apa orang yang kemudian memilih menurut kita itu lebih buruk dibanding kita, bias secara spontan secara otomatis akan muncul sehingga perlakuan kita terhadap dia itu akan beda gitu dibandingkan kalau misalnya orang yang kita nggak punya prejudice atau stigma tertentu gitu, padahal sama nggak kenalnya sebetulnya kayak gitu terhadap orang tersebut. Nah, ini proses yang terjadi secara spontan dan secara otomatis ya pada level individual gitu. Jadi bukan karena kita ini apa dasarnya misalnya hatinya berbulu gitu kan, hati liver berbulu tuh gangguan banget tuh. Atau misalnya jiwanya itu kemudian kurang kurang berjiwa besar atau apa kayak gitu ya. Tapi memang kekunci dengan sifat dasar otak itu yang sangat boros energi dan kemudian sangat dipengaruhi oleh kerja emosi gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan kah? Silakan. Ibu, saya izin bertanya. Silakan Cynthia. Ini kan di jurnal yang Ibu share tentang kematian dan mindfulness kalau nggak salah, itu dijelasin ya Bu, kalau misalnya optimisme itu justru meningkatin ketakutan kita terhadap kematian gitu Bu. Tapi kan di kehidupan sehari-hari itu optimis itu justru dampaknya itu lebih positif gitu daripada pesimis. Nah itu kenapa ketika dihubungkan dengan kematian justru itu jadi hal yang negatif gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Cynthia. Kaget juga saya, kamu udah baca jurnalnya ya yang saya share karena itu baru apa namanya, baru saya share kemarin ya, ternyata sempat. Terima kasih Cynthia untuk kemudian dibaca jurnal tersebut gitu. Dalam jangka pendek itu seperti placebo effect gitu loh sebenarnya Cynthia. Jadi kayak ngerasa terhibur gitu loh ketika kita itu optimis gitu. Bahwa kita ketika kita memandang ini suatu saya punya target, terus kemudian optimis aja deh, yakin aja bahwa saya akan mencapai target tersebut gitu ya. Dalam jangka pendek itu kan booster booster energi gitu, kita jadi ngerasa semangat gitu loh untuk mencapai target tersebut. Tapi banyak penelitian sebetulnya Cynthia yang juga menunjukkan pada area-area tertentu kehidupan gitu ya, misalnya area kesehatan misalnya. Ketika orang itu memiliki yang diistilahkan sebagai bias optimisme, jadi optimisme yang optimis banget kalau saya tuh nggak mungkin kena COVID gitu misalnya, tapi dia itu ya mungkin-mungkin aja dia terkena COVID. Atau kalaupun kena COVID saya nggak akan parah. Kalau kalau mereka meskipun parah ya ya itu mereka, bukan saya. Itu amat sangat kemudian mengurangi kewaspadaan yang kita miliki dan amat sangat kemudian meningkatkan kemungkinan untuk menampilkan perilaku berisiko seperti itu. Ini karena Cynthia dan teman-teman perlu perlu untuk pahami dan ingat kembali gitu ya bahwa pilihan untuk menjadi optimis dan menjadi pesimis itu tidak sepenuhnya 100% kita sadari gitu loh. Jadi
kita tidak harus kemudian kayak mensugesti diri sendiri, "Ayo semangat," bukan tidak harus seperti itu gitu loh, tapi prosesnya terjadi secara spontan gitu loh, Cynthia, bahwa memang otak kita itu cenderung memang agak-agak optimis gitu ya, dia mungkin pacaran gagal, tapi kalau saya akan berhasil, kayak kayak begitu loh. Sampai kemudian di relasi yang sebenarnya baru baru kemarin sore itu panggilannya udah diubah gitu kan, jadi kalau zaman saya dulu, saya nggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak gitu ya, udah saling manggil kayak panggilan suami istri gitu kan, "Hati," kayak gitu, atau apa, "Papa mama," atau apa kayak gitu, padahal baru jadian, sebulan kemudian putus, kayak kayak begitu. Jadi hal-hal yang kemudian terkait sama relasi sosial kita juga sering overly optimis gitu loh, dengan atau tanpa kita kita sadari, dan that's why agak mengherankan juga gitu loh ketika kemudian timbul apa ya, timbul asumsi bahwa ketika kita itu optimis maka akan lebih baik, kayak kayak begitu, gitu loh. Meskipun bukan berarti terus ngambil posisi yang pesimis. Gitu, jadi jangan kemudian diekstrimkan antara antara, ya udah kalau misalnya risetnya bilang, optimis itu beresiko, bikin kita itu jadi nekat, gitu kan, kehamilan di luar nikah, narkoba dan sebagainya, itu semua kan terjadi kan karena terlalu optimis. Meskipun tahu bahwa itu, apa namanya, berpotensi bahwa akan menimbulkan kerugian pada diri saya, tapi saya tetap optimis kok bahwa nggak akan kejadian, bisa kok saya mengendalikan diri saya gitu, hanya nyoba-nyoba kok kayak kayak begini, kayak begitu. Dan apa, eee, kemungkinan untuk kemudian menimbulkan perilaku beresiko, untuk nggak ngitung konsekuensi, berani untuk kemudian nekat, seperti itu ya, harus dibedakan antara tekad dengan nekat, kayak gitu. Itu berbeda jauh banget sebenarnya, tapi kita optimisme itu membuat sebetulnya kita jadi clouded gitu loh, kita jadi kayak tidak mampu untuk kemudian di titik tengah itu yang namanya berpikir realistis gitu, berpikir bahwa kemungkinan saya akan melek besok pagi dalam kondisi yang sehat, minggu depan tetap akan bisa posting pada teman-teman materi lewat Google Classroom, itu kan sebenarnya 50-50 sebenarnya, tapi kita nolak gitu loh, kemudian, "Enggak ah, minggu depan saya pasti tuh akan ketemu sama Cynthia dan teman-teman lain." Dari mana? Kok bisa kemudian yakin seperti itu? Toh kemungkinan hidup dan mati itu kan selalu 50-50 sebenarnya, kayak begitu. Tapi memang pada saat kita itu kemudian mengalami peristiwa-peristiwa yang banyak yang kemudian menyakitkan dalam kehidupan kita, kayak gitu, ya kembali lagi ke menolak hal yang tidak disukai, berusaha untuk terus-menerus gitu ya, jangan sampai pergi menggenggam hal yang kita sukai dan timbul delusi di situ. Kemudian delusi itu dalam dalam teknisnya itu dinamai sebagai optimisme. Ada satu kemudian, apa, nanti Cynthia dan teman-teman bisa bisa lihat juga ini, wawancara yang sempat menghebohkan gitu ya ketika ada, US Army, Navy Army, Amerika Serikat itu ditahan dalam perang Vietnam selama 6 tahun seingat saya, itu, eee, banyak di antara para tahanan perang Vietnam itu yang kemudian mengalami kematian gitu kan. Tapi bukan bukan kematian karena ditembak oleh Vietnam, tapi setelah jenderalnya itu kemudian muncul, setelah jenderalnya kemudian dibebaskan, dia ditanya gitu loh oleh para wartawan juga, eee, "Kamu bisa ceritakan nggak sebenarnya di antara teman-temanmu yang meninggal dunia bukan karena dibunuh oleh Vietnam itu adalah orang yang kayak gimana?" Dan dia menjawab bahwa orang yang optimis gitu, yang kemudian malah lebih cepat ternyata. Karena optimismenya itu tidak kunjung bertemu dengan kenyataan yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi berharap semoga pulang sekarang, semoga besok bisa pulang gitu kan, dipulangin, dibebasin, nggak kejadian. Ya udah mungkin next Thanksgiving berikutnya, nggak kejadian, Christmas berikutnya, nggak kejadian juga. Begitu terus gitu ya, pada akhirnya ya segala macam imunitas dan seterusnya itu tadi drop gitu sampai pada level tertentu, gitu. Khusus yang pertanyaan yang diajukan oleh Cynthia tadi ya terkait sama ketakutan terhadap kematian. Ini memang kan sebetulnya ketika kita riset itu kan kita memang harus membuka membuka diri ya teman-teman, bahwa apa yang
kita alami gitu menurut pengalaman sehari-hari kita, apa yang kita yakini itu kan belum tentu confirm by research gitu loh. Intuisi kita, keyakinan kita itu bukan alat yang valid untuk kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan gitu loh. Jadi ketika kemudian riset yang terkait sama ketakutan terhadap kematian gitu ya, itu sebagian juga memang menunjukkan kalau semakin optimis seseorang itu dia semakin kayak nggak rela gitu loh untuk melepaskan kehidupan ini gitu ketika saatnya tiba. Karena kayak kayak ngerasa bahwa ini banyak banget nih hal yang seharusnya itu masih bisa saya lakukan, banyak banget hal yang harusnya saya beresin terkait sama kehidupan saya yang dulu yang sekarang belum selesai, sehingga ketika kemudian terjadi momen tersebut atau dia sakit keras gitu ya, atau semakin menua tuh kayak takut itu menjadi semakin lama semakin besar gitu. So really keputusan di teman-teman sih ingin kemudian kalau dari segi praktis gitu ya Cynthia gitu, ingin optimis gitu kan dengan segala resiko yang saya sebutkan tadi, ingin pesimis which is yang juga nggak oke gitu ya, kita tahu pesimis itu ya berarti rentan terhadap depresi, rentan terhadap kemudian withdrawal menarik diri, rentan terhadap banyak sekali gangguan mental, atau coba belajar sedikit demi sedikit untuk saya realistis aja deh kemampuan saya itu sebenarnya kalau kalau saya paksakan itu nggak bisa kayak gitu sehingga ekspektasinya yang kemudian saya turunkan. Kalaupun saya dapat hal yang kemudian lebih bagus daripada apa yang saya harapkan, anggap aja itu bonus. Yang penting berusaha sebisa saya kan, tapi soal hasil ya anggap aja itu sebagai bonus. Tidak perlu kemudian meyakinkan diri sendiri yang which is kemudian dengan segala resiko yang tadi gitu. Kita orientasi seseorang terhadap kehidupan pesimis, optimis, atau realistis itu kan bukan hal yang kemudian bisa detik ini mau optimis, detik ini juga optimis gitu loh Cynthia. Tapi itu kan prosesnya panjang ya, di seluruh sepanjang kehidupan kita gitu. Kayak orang tua itu membiasakan nggak sih anaknya untuk kemudian menghadapi, kamu tuh nggak semua loh keinginanmu bisa terpenuhi. Sakit gitu kan, ngapain kamu nangis, tetap nggak akan terpenuhi. Itu kan cara orang tua untuk kemudian mendidik kita menjadi realistis sebenarnya. Tapi kan itu kan proses panjang gitu dalam kehidupan. Jadi nggak bisa kemudian nanti tak realistis seperti apa yang dikatakan oleh Bu Cleo ketika menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan. Nggak bisa, harus memang dilatihnya itu memang memang by proses gitu loh dari hari ke hari. Atau saya tak bersikap lebih pesimis kayak gitu consciously kayak gitu nggak bisa. Training human mind itu kan proses panjang yang terjadi di seluruh kehidupan kita gitu. Cynthia, terjawabkah pertanyaanmu? Iya, Bu, sudah cukup terjawab. Makasih banyak Oke. penjelasannya. Terima kasih Cynthia. Yang lain adakah yang masih ingin bertanya? Silakan. Permisi Bu, saya izin bertanya. Silakan, dia. Saya izin bertanya mengenai fear of missing out yang sempat dibahas tadi di Google Classroom. Nah, akhir-akhir ini kan media sosial itu banyak ya Bu. Nah itu di media sosial itu juga banyak kayak ada challenge-challenge gitu Bu. Dan challenge-challenge itu cenderung ada beberapa yang cenderung merugikan Bu. Nah, mengapa ya Bu? Orang-orang itu kok malah melakukan challenge-challenge yang sudah tahu itu merugikan bagi dirinya. Itu alasannya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke. Baik, dia terima kasih pertanyaannya terkait sama FOMO gitu ya. Jadi asumsi saya kayak challenge itu seandainya kemudian tidak diikuti, ada kemungkinan akan kemudian bikin orang jadi tambah FOMO gitu ya, kayaknya yang kamu maksudkan gitu ya. Jadi makin cemas lah, kok lagi trennya challenge seperti ini kok saya nggak ngikut gitu. Padahal secara rasional, secara logika saya tahu sebenarnya challenge ini nggak oke banget gitu loh. Nggak bukan sesuatu yang beneficial, bikin saya jadi lebih pintar, bukan bikin masa depan saya lebih cerah, juga kagak gitu ya. Tapi challenge yang mungkin konyol-konyolan di satu sisi atau mungkin malah berbahaya sebenarnya kalau ada berisiko dan sebagainya. Seperti itu. Simply karena kebutuhan kita untuk kemudian diterima secara sosial itu memang amat sangat luar biasa besar gitu sebagai makhluk sosial gitu. Jadi manusia tuh bukan cuma makhluk sosial sih, tapi makhluk ultra sosial gitu, yang dengan
di dalam dirinya itu dia tidak mungkin akan menjadi bertambah pinter tanpa pergaulan sosial kayak gitu. Jadi pinternya teman-teman ini didapatkan bukan karena book Leo ngoceh-ngoceh begini atau sharing-sharing jurnal terus teman-teman baca gitu, bukan, tapi karena diskusi teman-teman bersama dengan teman-teman yang lain berdasarkan melihat secara virtual gitu ya, kayak apa sih konteks sosialnya dan sebagainya. Itu yang membuat kemudian tambah pintar. Bagaimana realitanya kayak apa ya, apa yang dikatakan di kelas ini kayak gitu. Itu yang bikin kemudian tambah pintar. Nah, di sisi lain memang kemudian ada beberapa kebutuhan basic gitu ya, Diani, yang dia kok jadi Diani. Sorry. Ada beberapa kebutuhan basic pada manusia, salah satunya adalah kebutuhan akan penerimaan. Salah lainnya nanti akan saya posting untuk materi pertemuan yang berikutnya gitu ya, biar kita masih ada kerjaan gitu nanti dia untuk pertemuan berikutnya. Kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi melalui interaksi sosial kayak begitu. Dan ketika kita kemudian merasa bahwa lingkungan di sosial kita itu mungkin kurang memenuhi misalnya rasa keinginan kita untuk diterima. Salah lainnya itu kayaknya kebutuhan kita untuk memiliki kontrol, memiliki kendali terhadap lingkungan. Kita tuh kayak lost gitu loh. Lost itu apa ya? Kayak ngerasa tuh kehilangan, ngerasa kayak nggak punya peta penunjuk arah gitu. Kayak ya udah pergi ke hutan tanpa adanya kompas secara sosial karena nggak ada orang yang kemudian ngasih feedback terhadap postingan saya di medsos gitu kan, atau jumlahnya hanya minim banget, yang komen juga hanya minim sekali gitu, sehingga kemudian ya kita rela untuk kemudian ikut tren itu karena kemungkinan kita untuk jadi engage, relatable, kita jadi tetap dianggap sebagai sesuatu yang kekinian kayak gitu, itu besar gitu loh kemungkinannya ketika kita mengikuti tren tersebut kayak begitu, Jadi kayak daripada kebutuhan saya tidak terpenuhi, tapi ini semua prosesnya secara tidak disadari ya, mostly karena sangat didorong oleh emosi. Bukan kok saya dengan ini menimbang, memutuskan, maka kemudian kayak gitu, maka saya akan menampilkan video TikTok yang konyol ini, kan nggak gitu ya. Influencer TikTok itu kan mostly kan juga by rencana, nggak by rencana gitu loh. Kita spontan pengen kemudian ikut dengan yang tersebut. Maksudnya tidak by rencana bahwa ini tuh didorong oleh defisit dalam kebutuhan yang dikatakan oleh Bu Clio di kelas diri dan emosi, kan nggak kayak gitu ya. Kita ngerasa ini lagi trendingnya seperti ini gitu ya. Kita pengen ngikutin karena pengen diterima sebenarnya oleh lingkungan kita gitu, dan karena suatu kebutuhan, jadi kayak kebutuhan haus dan lapar gitu, kebutuhan lagi haus nggak minum itu kan setengah mati gitu loh kita. Kebutuhan sosial juga kayak gitu, lagi pengen diterima terus nggak bisa kemudian diterima, ya kita akan berusaha gitu gimana caranya supaya bisa dapat minuman gitu kan, udah haus kayak begini kan. Secara sosial juga seperti itu gitu. Ini dari segi individunya ya, tapi dari segi marketingnya kenapa kemudian tren yang kemudian digalakkan dan sebagainya kayak gitu, atau mungkin tren di kalangan netizen kok hal-hal yang kemudian konyol gitu sebenarnya kok malah itu yang kemudian jadi trending kayak begitu. Itu ya strategi marketing juga gitu, bahwa memang yang disukai ya model yang seperti itu gitu loh. Masa kemudian trending membaca jurnal artikel kayak begitu, kayaknya udah saya coba untuk tren kan, tapi bahkan di kelas pun yang baca paling kan nggak semua juga yang beneran baca kayak apa jurnal artikelnya kayak gitu loh. Jadi hal-hal yang konyol yang kemudian kalaupun tidak dapat komentar yang positif, keren banget atau apa gitu ya, komentar yang oke, at least dikomentari deh meskipun isinya komentarnya jayus banget sih atau apa, daripada sama sekali nggak dianggap eksis gitu. Itu kebutuhan lain selain kebutuhan penerimaan, kebutuhan akan eksistensi gitu, yang kemudian amat sangat mendasar gitu loh pada manusia sebagai makhluk sosial gitu. Ketika kita posting segala sesuatu yang terkait sama jurnal terus nggak ada yang nanggepin, itu kan berarti saya nggak dianggap eksis dong, karena nggak ada yang nanggepin tuh posting saya terkait dengan jurnal ini gitu. Kecuali kalau memang memang
keranjingan alias tergila-gila sama jurnal kayak saya gitu ya, dia mau ada yang nanggepin, mau kagak ada yang nanggepin, tetep aja saya akan posting karena memang apa namanya, part dari self saya senengnya tuh itu gitu loh, part dari self presentation saya bahwa ya posting begini perkara nggak ditanggepin itu nggak masalah, itu bisa memenuhi kebutuhan saya yang lain, kayak begitu, gitu. Jadi, hal-hal yang kayak kayak gitu sih yang kemudian terjadi gitu ya di masyarakat kita saat ini, dan kita sebagai individu itu harus sebetulnya sih mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya, bahwa hati-hati loh di dalam menggunakan media sosial kayak gitu. Itu kan suatu fasilitas yang membuat kita itu terus-menerus bisa terkoneksi, real time pula kayak gitu kan, tanpa batas 24 jam sehari, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tapi gratis loh, kayak gitu. Kan kagak mungkin ya dari segi marketing itu gratis kayak kayak begitu gitu, itu kan nggak menguntungkan. Kenapa Facebook dan sebagainya, Instagram, TikTok dan sebagainya itu multi-billionaire company, lebih kaya dibanding negara Amerika gitu loh. Ini yang dijual apa ya? Hati-hati juga di situ, kayak gitu. Jangan-jangan datamu, jangan-jangan postingmu yang menurutmu nggak ada apa, kerugiannya kok, toh toh cuma konyol aja kayak gitu. Ya sekarang cuma konyol aja, nanti ketika kamu udah jadi anggota dewan yang terhormat, ketika kamu nanti sudah jadi apa, kayak gitu diposting lagi fotonya atau adegan-adegan yang konyol itu, malu nggak? Kayak gitu. Kan itu juga harus dipertimbangkan gitu, apa namanya, meskipun sekarang kayaknya nggak ada risiko yang terlalu signifikan yang akan mengancam fungsi survivalmu selain bahwa ini nggak banget kayak gitu ya trennya gitu, tapi di kemudian hari ketika diri selfmu sudah berubah, ngambil peran yang baru, masih relevan nggak ya? Ini berisiko nggak di kelak di kemudian hari ketika saya menjadi something atau someone, itu juga perlu untuk kemudian dipertimbangkan instead of sekadar kayak nurutin FOMO yang kita rasakan aja, seperti itu, gitu dia. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Diaul. Ayo teman-teman yang lain ada yang masih ingin bertanya lagi? Ricky mungkin atau ini saya nggak bisa ngeliat muncul semua soalnya. Tiara, Cynthia mau nanya lagi mungkin, seterusnya. Atau mungkin sudah pada dari pembahasan tadi mau meneruskan pada upaya untuk mencari diri gitu. Mencari diri sendiri. Sudah teman-teman? Oke, 3, 2, 1 udah.